Ridwan. Ya. Ya, Kang Raga, ada berita soal tsunami berpotensi 20 meter di Teluk Pacitan. Iya. Itu berpotensi seluruh pantai selatan itu akan mengalami tsunami yang besar. Menurut penglihatan atau menurut yang diberikan, yang dikasih tahu Kang Raga sama Ijeng Laras, seperti apa? Tsunami 28 meter ya. Saya rasa itu kecil ya. Kecil ya. Kalau 28 meter ya. Karena kalau secara supranatural yang kami lihat, yang saya sendiri lihat, itu akan terjadi berbagai macam gejolak alam yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah tsunami. Dan tsunaminya itu besar ya. Tsunaminya sangat besar sekali. Di atas 28 meter, bahkan mungkin bisa sampai 50 meter ya. Bahkan di atas itu? Iya, lebih dari itu gitu loh. Nah, Lebih dari yang diperkirakan oleh BMKG ya. Ijeng Laras mungkin ada pandangan. Ya. Baik, kalau saya hampir sama sih ya jawaban dengan Kang Raga itu. Tsunami ini bukan cuma sekedar terawangan atau prediksi ya, tapi ini benar-benar akan terjadi. Tapi pada saat masyarakat lengah. Saat masyarakat lengah? Iya, pada saat masyarakat sudah nggak terpikirkan. Nah ini akan terjadi. Karena memang ini sudah waktunya seleksi alam seperti itu. Ya, tadi menarik Kang Raga bilang 50 meter. Apakah akan separah itu ya mau nantinya? Ya, sebagaimana yang diprediksi oleh para pakar juga, para ilmuwan ya, bahwa cuaca yang begitu ekstrim ini kan sedang melanda berbagai belahan bumi, bukan hanya di negara kita ini ya, tapi di berbagai belahan penjuru bumi gitu loh. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah reaksi alam dari bangkitnya kesadaran ya. Alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar ini ada di unsur air. Kalau dalam tubuh ya, dalam diri manusia, alam bawah sadar itu ada di alam air ya, di mana air dalam tubuh manusia itu juga 70% sama dengan yang ada di bumi ini pun 70%. Jadi antara manusia dengan alam ini sebetulnya identik. Nah, bangkitnya alam bawah sadar ya, kesadaran masyarakat ini kan pada bangkit ya, air-air ini ya. Kesadaran akan jati diri manusia yang sebenarnya. Ini mulai pada bangkit. Nah, bangkitnya alam bawah sadar ini merefleksi ke alam. Ya, merefleksi ke alam, di alam ini timbul berbagai macam gejolak alam. Gitu loh. Di antaranya adalah tsunami. Tsunami ini termasuk sebagai awal ya. Karena bencana air. Ya, bisa dibilang tadi tsunami adalah awal. Tsunami ini adalah awal ya. Awal sebagai sinyal akan perubahan zaman. Perubahan zaman. Apa perubahan zaman yang dimaksud? Perubahan zaman di sini adalah perubahan zaman dari keterpurukan yang multidimensi kehidupan ya. Ya kita akuin itulah ya. Kondisi yang berbagai macam yang terjadi di berbagai belahan bumi ini terpuruk ya. Keterpurukannya multidimensi gitu loh. Nah, ini awal akan terjadinya pembalikan gitu loh ya, dari zaman keterpurukan menuju zaman keemasan. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan? Zaman keemasan itu adalah kebalikan dari keterpurukan ya. Jadi di mana kehidupan seluruh masyarakat ini akan dipenuhi dengan berbagai macam limpahan berkah kekayaan ya, berkah kesehatan, berkah kecerdasan, dan berbagai macam berkah yang diberikan dari alam ini gitu kepada seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia sih sebetulnya ya, tapi seluruh dunia gitu. Oke, Kang Raga, menarik. Ketika menuju zaman keemasan ini, apa yang harusnya kita lalui gitu kan? Berarti banyak tuh yang kita lalui. Apa aja, Kang Raga? Ya, jadi pertama untuk menghadapi zaman keemasan, seleksi alam ya, akan terjadi berbagai seleksi alam yang diantaranya adalah berbagai macam bencana ya, bencana air ya, termasuk diantaranya adalah tsunami, banjir juga ada terjadi di mana-mana ya, banjir bandang dan sebagainya ya, bencana api
kebakaran, Gunung Merapi, ya. Ini kan terjadi juga di berbagai belahan penjuru bumi ya, terjadi berbagai macam bencana alam, bencana api, bencana tanah atau bumi, gempa bumi, tanah longsor, ya, termasuk itu adalah bencana dari bumi. Kemudian bencana dari angin, ya, angin puting beliung, ya, angin tornado, badai angin, ya, itu semuanya merupakan bagian dari mekanisme proses seleksi alam. Ya. Seleksi alam ini ibaratnya pilih benih, ya. Pilih benih itu ya memilih. Ya. Alam ini memilih benih, yaitu manusia-manusia yang punya kualitas unggul lah istilahnya, itu dipilih, yang akan memasuki zaman keemasan, gitu. Berarti orang yang akan ada itu orang-orang yang sudah terpilih ya. Orang-orang yang benar-benar terpilih itu akan tetap eksis, ya, akan tetap eksis untuk memimpin kehidupan di bumi ini. Ya. Karena manusia ini kan kodrat jati dirinya sebagai khalifah ya di kehidupan bumi ini ya, sebagai pemimpin atas dirinya minimalnya, ya. Kemudian pemimpin bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya, sampai kepada bagi bumi ini, alam ini gitu. Kang Raga, sosok Bunda Ratu dan tsunami yang ada di pantai selatan, ada hubungannya untuk keduanya ini? Tetap ada ya, karena segala sesuatunya itu kan dari alam batin ya. Ya, gejolak alam batin maka akan menimbulkan gejolak di alam lahir ya. Gejolak alam batin diantaranya di sini adalah biasanya sosok Bunda Ratu Kidul ini diidentikan sebagai ibu dari alam batin ya, kehidupan dimensi alam batin lah ya, dari kehidupan alam batin. Nah, ini beliau muncul ya. Nah, sekarang ini kan munculnya ini dengan penampilan yang berbeda ya. Penampilannya berbeda, diantaranya kemudian masyarakat mengenalnya sebagai Bunda Ratu Emas ya. Kenapa Bunda Ratu Emas ini? Yaitu tadi sebetulnya ya beliau-beliau juga gitu loh kan. Cuman eranya berbeda. Sekarang ini membawa peran ataupun membawa satu visi misi perubahan zaman tadi menuju zaman keemasan tadi. Makanya penampilannya pun beda. Bukan menggunakan ijo-ijo sebagai Ratu Kidul ya yang masyarakat kenal, tapi cenderung dengan glamor keemasan gitu. Artinya kalau memakai emas-emas itu memberitahu atau mengisyaratkan bahwa akan menuju zaman keemasan. Betul, betul. Jadi refleksi ya. Ibunda Ratu Kidul ataupun Bunda Ratu Emas ini kan sebetulnya pancaran ya, pancaran dari bumi ibu, sang ibu pertiwi ya, sang ibu pertiwi, di mana di negara kita ini dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Nah, di negara lain sebutannya beda-beda. Oh, ada lagi ya? Ada lagi, sebutannya beda-beda. Nah, di negara kita ini disebut yang terkenal dengan Ibu Ratu Kidul. Nah, mungkin di Amerika nggak tahu apa namanya ya, lain-lain. Yang jelas itu adalah refleksi dari sang ibu kehidupan, dari sang ibu pertiwi, ya, menampilkan jati dirinya ya di situ, ya, yang artinya ditampilkan di depan orang-orang yang mungkin diberi satu sinyal lah ya, diberikan satu petunjuk, melihatnya dengan Ibu Ratu Emas itu kan, menunjukkan bahwa ini sudah masanya zaman keemasan itu terjadi gitu loh. Ya, adakah pesan yang disampaikan Bunda Ratu bahwa hati-hati untuk warga Indonesia sebagai sosok bunda itu sebagai sosok ibu gitu, sebagai ataukah emang hanya refleksi buat bumi pertiwi saja? Iya. Pesan khusus gitu. Ya, kita ini semuanya kan anak-anak dari sang ibu pertiwi ya. Dari sang ibu pertiwi, kita ini sebagai anak-anaknya, otomatis beliau sang ibu pertiwi juga penuh dengan kasih sayang, memberikan sinyal-sinyalemen secara khusus ya. Bagaimana kita memiliki jiwa emas, ya kan? Memiliki jiwa emas. Jiwa emas ini maksudnya berjiwa baiklah ya, berjiwa baik ya. Jadi berjiwa emas di sini ya bukan apa ya, berjiwa yang kotor atau yang sampah lah ya.
tapi betul-betul berjiwa emas, berjiwa yang berharga, memiliki nilai dalam kehidupan ini. Ya. Jadi dalam hidup ini kita harus benar-benar memiliki nilai di mata alam. Jangan menjadi sampah di kehidupan ini. Di antaranya ya jangan mudah mengeluh dalam menghidupi berbagai macam situasi dan kondisi. Tetap tegar, tetap bersyukur, tetap berseri, ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, resah, gelisah. Ya. Itu jiwa-jiwa jiwa-jiwa cemen namanya ya, bukan berjiwa emas gitu lah. Jadi pesan dari sang ibu Pertiwi yaitu tadi, kita harus memiliki jiwa emas minimalnya. Ya. Lebih tinggi lagi ya berjiwa hitam, berlian, seperti itu. Ini Laras, masa zaman keemasan yang dimaksud tadi, apa yang nanti misalkan zaman keemasan itu apa yang terjadi di manusia pada saat itu? Secara fisiknya bagus-bagus atau secara perbuatannya baik-baik kan? Ya tentunya ya, yang akan terjadi para wanita-wanitanya cantik-cantik. Ya seperti yang digambarkan oleh para indigo ya. Para indigo itu kan melihat sosok dayang-dayang Ratu Kidul atau Ratu Kidul itu kan cantik-cantik. Nah seperti itu sebenarnya gambaran atau refleksi dari kita-kita juga. Itu jati diri yang sejati gitu loh. Nah yang memiliki jiwa emas. Nah itu para indigo atau para spiritual melihat cantik-cantik seperti bidadari itu ya kita kok. Nah, kenapa kok yang terlihat secara kasat mata kok jelek-jelek? Nah, karena situasi, kondisi, keadaan, nah, menutup jati diri yang sejati seperti itu. Oke. Nanti zaman kemarin itu yang dilihat anak-anak indigo itu, padahal itu mereka juga. Mereka juga ya, seperti kayak kan Laras ini tiba-tiba nemui klien pakai baju hijau-hijau, pakai mahkota cantik, dan itu nggak 1-2 kali, padahal kayak Laras yang aslinya tidur. Nah itu sebenarnya jati diri saya gitu loh, orang lain yang melihat. Nah kalau ketemu Laras sebenarnya biasa-biasa aja. Nanti itu pada saat zaman keemasan, nah itu semuanya cantik semuanya seperti bidadari beneran gitu loh, nggak ada yang jelek ya. Iya. Di zaman kemasan itu. Iya, dan bukan dongeng ya. Sekali lagi, ini mungkin terlihat seperti dongeng. Oh ternyata bidadarinya ada di bumi. Ada di bumi ya, kan bumi ini surga yang nyata kan di bumi ini. Semuanya kan ada harapan, cita-cita, impian, semuanya ada ya. Yang nggak ada rasa bersyukur kali ya. tinggal bagaimana upaya kita untuk meraihnya. Nah itu loh, itu surga yang nyata ya bumi ini. Ya, mungkin bisa dibayangkan berapa tahun atau berapa puluh tahun lagi gitu. Prosesnya tentunya membutuhkan waktu. Nah ini baru gerbang masuk ya Kang Raga. Ini baru awal. Baru awal ya, nggak BIM ala BIM salah kadabra silakan bukan. Step by step, pelan tapi pasti. Proses sedang berjalan sebetulnya gitu. Seperti itu. Sedang berjalan ya step by step. Iya, tanpa kita sadari telah merubah zaman. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin ya pesan gitu terhadap kita nih yang akan menghadapi menuju lah ibaratnya. Ya, pesan saya semuanya tanpa terkecuali, kembalilah ke jati diri yang sejati, berhati emas ya. Dan saya pesan sekali lagi, kejujuran itu harus diutamakan, kasih sayang harus diutamakan, biar menjadi winih yang terpilih, benih-benih yang terpilih. Itu pesan saya, dan bisa mempunyai nilai di mata alam ini. Seperti itu ya. Iya. Pesan saya. Jadi untuk apa ya? Untuk sedikit mengurangi berbagai macam gejolak alam yang ada saat ini. Ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi untuk mengurangi frekuensi dan intensitas dari bencana alam yang ada saat ini sebetulnya sangat bisa. Sangat bisa sekali diatur dan dikendalikan. Karena kodrat jati diri manusia di kehidupan ini kan sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin. Manusialah yang mengendalikan dan mengatur energi kehidupan di bumi alam ini gitu loh. Makanya bagaimana manusia itu bisa mengendalikan energi kehidupan alam ini? Pertama ya kita harus saling berbagi ya, berbagi berkah. Berbagi berkah ini mengurangi tingginya bencana alam
Minimalnya kalau masing-masing diri ini saling berbagi ya, saling berbagi berkah ya, itu kan tidak ada timbul iri dan dengki ya, yang menimbulkan berbagai macam gejolak ya. Gejolak yang terjadi alam ini, gejolak yang terjadi di alam ini adalah refleksi dari gejolak-gejolak yang ada dalam diri-diri manusia gitu loh ya. Karena kesenjangan sosial ya. Dengan berbagi itu ya, dengan berbagi berkah, berbagi apa saja lah. Makanya di media sosial kan selalu ada ya share. Itu sebetulnya sinyal gitu loh, agar kita itu saling berbagi. Nah, berbaginya bukan hanya informasi saja, tapi berbagi berkah, agar tidak timbul berbagai macam gejolak yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam bencana alam. Bisa dibilang ini alam ini marah berarti. Marah gitu loh. Refleksi dari diri kita. Diri-diri yang marah ya, benci, dendam ya, mangkel dan lain sebagainya merefleksi ke alamnya. Timbullah berbagai macam gejolak alam. Nah, alam pun ingin mewujudkan kemakmuran juga ya. Iya. Secara definisi mungkin alam ini adalah energi dari kita. Iya. Menampung ya. Ya itu tadi, karena manusia ini sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya kan gitu loh. Ya, baik buruknya manusia ya, maka akan merefleksi dengan baik dan buruknya yang terjadi di alam ini. Ya. Ibaratnya kalau umpamanya presidennya bagus ya, semuanya ininya bagus, semuanya akan bagus. Kan seperti itu ya. Dalam suatu wilayah umpamanya pemimpinnya bagus ya, dalam memimpin, dalam mengendalikan berbagai macam energi kehidupan, energi makanannya, energi lain-lain sebagainya, semuanya dibagi dengan baik, ya otomatis tidak akan terjadi gejolak ya. Tidak akan. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, ada lagi cara yang lebih ini lagi adalah dengan suatu kami mempunyai satu formula ya, formula kehidupan yang surgawi sebetulnya, yaitu dengan keilmuan Shah Bandar Karimadi. Apa itu? Keilmuan Shah Bandar Karimadi ini adalah keilmuan bagaimana kita selaras dengan alam, bagaimana kita sinergi dengan alam, sinergi dengan unsur airnya, sinergi dengan unsur apinya, sinergi dengan unsur tanahnya, sinergi dengan unsur anginnya, sinergi dengan unsur nyawanya. Semuanya unsur dan inti alam ini sinergi dalam diri kita, sehingga alam ini pun damai, tenang, tidak terjadi gejolak karena sudah selaras, ya kan? Sudah selaras dengan manusianya, maka tidak akan terjadi berbagai macam gejolak. Alam terkendali. Nah itu ada, yaitu dengan keilmuan Shah Bandar Karimadi, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sami-sami. Hatur nuhun.